ketemu lagi di Sekolah Politik Jalanan Latifah. Dari jalanan, jawabnya di jalanan juga. Oke. Halo kakak-kakak hebat, berjumpa lagi di Sekolah Politik Jalanan Latifah. Saya kembali berada di jalanan untuk menjawab pertanyaan kakak-kakak hebat yang diambil dari jalanan juga. Nah, pertanyaan pertama ini cantik banget dan menarik sekali. Pertanyaan ini dari Farhan. Perkenalkan, nama saya Farhan. Saya ingin bertanya. Pertanyaan pertama, apakah politik dan agama bisa berjalan bersamaan? Saya jadi penasaran nih ya, jawaban terbaiknya apa? Karena jawaban dari pertanyaan ini bisa menjadi subjektif bagi orang-orang yang berbeda. Namun bagi saya pribadi, politik dan agama itu bisa berjalan bersama-sama asalkan balance atau seimbang, khususnya di negara kita NKRI. Kalau kita melihat Pancasila, sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila adalah ideologi negara kita, di mana ini sudah jelas-jelas menandakan bahwa karakter bangsa kita, karakter kakak-kakak hebat, karakter saya, teman-teman saya adalah karakter yang berketuhanan. Kita orang Indonesia sangat suka sekali memiliki kepercayaan kepada Tuhan, kepada yang kita wejangi. Nah, maka dari itulah kakak-kakak hebat, kita perlu mengetahui ketika politik dan agama dibikin seimbang, semestinya bisa berjalan dengan baik. Namun, memang ada case-case atau kejadian-kejadian di masa lalu di mana politik berjalan sendiri dan agama berjalan sendiri. Ketika kita melihat sejarah dari Presiden Soekarno hingga saat ini Presiden Jokowi, banyak sekali contoh-contoh yang dapat kita ambil ketika agama tertentu lebih diutamakan atau periode ketika semua agama di Indonesia itu disamaratakan dan punya hak yang sama di mata publik. Namun juga ada masa ketika ada satu agama kepercayaan tertentu yang dipinggirkan dari banyak agama yang lainnya. Tentu kakak-kakak hebat yang muda-muda di sini harus tahu bahwa kita semua bisa menjadi agen perubahan dan membuat Indonesia lebih baik lagi dengan menyimbangkan agama yang kita percayai dan juga kehidupan sosial kita. Apalagi kalau kakak-kakak hebat mau aktif di politik. Pertanyaan kedua, apakah seorang mantan narapidana bisa bergabung dalam struktur partai politik? Terima kasih. Nah, pertanyaan ini cantik juga dan bisa bikin deg-degan beberapa orang kalau misalnya mereka nakal banget. Nah, kakak-kakak hebat, jadi narapidana politik itu bisa lagi masuk ke dalam partai politik. Caranya gimana? Nah, ada aturan yang menyebutkan jika seorang mantan narapidana tidak boleh kembali aktif berpolitik. Betul, namun ada masa periodenya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU 7 tahun 2009, mantan terpidana yang telah berjarak 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya baru bisa lagi masuk ke politik. Namun ada catatan, ada beberapa terpidana seperti terpidana tindak pidana korupsi yang apabila dalam putusan akhir hakim hak politiknya dicabut, maka seumur hidupnya dia tidak bisa lagi beraktivitas di partai politik. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi kakak-kakak hebat, selama kakak-kakak hebat masih bebas, bisa memilih menyuarakan aspirasinya, ikut dalam demokrasi Indonesia, jangan disia-siakan dengan tindakan yang nakal-nakal dan tidak-tidak. Karena ketika hak politik itu hilang, dan saya sudah pernah ketemu orang yang dulu aktif sekali di politik, lalu hak politiknya hilang, itu seperti ada sinar yang hilang dari dirinya gitu ya. Jadi jangan sampai kakak jadi begitu juga. Nah, gimana jawaban saya untuk pertanyaan tadi? Kita lanjut ya untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini dari Fikri.
Mas saya Fikri, saya ingin bertanya, apa penyebab utama munculnya konflik internal dalam sebuah partai politik? Kalau ngomongin konflik internal partai politik, saya itu jadi mengingat sesuatu atau mengingat sebuah partai atau mengingat beberapa orang. Karena membicarakan sebuah konflik yang real adanya, namun kadang-kadang tertutupi. Di media itu biasanya kakak-kakak hebat yang kelihatan hanya sekelimitnya saja dari peta konflik yang besar dan panas. Nah, jadi kalau kita omongin penyebabnya apa sih, Kak? Nah, umumnya ada 3. Yang pertama adalah perbedaan ideologi dari para anggotanya. Jadi kakak-kakak hebat, ketika sebuah partai politik dibangun, ideologinya pasti satu. Namun dalam perjalanannya, kadang-kadang kader sudah memiliki pemikiran lain bahwa, oh zaman itu seperti ini loh, maka kita itu harusnya seperti ini. Tapi yang lain, oh zaman itu begini, tapi kita harus tetap begini. Nah, maka dari itu, karena sudah mulai ada pemikirannya itu berbeda, kadang-kadang terjadi perpecahan untuk bagaimana membawa bahtera partai politiknya ke arah yang masing-masing anggap lebih baik daripada kubu lainnya. Nah, kalau yang kedua adalah perbedaan pelaksanaan kebijakan. Saya mau mengutip kalimat dari Will Smith, dan ini saya langsung bahasa Indonesiakan saja. Kadang-kadang kita melakukan semua hal yang baik, tapi outputnya itu menjadi buruk. Padahal kamu udah melakukan hal yang baik-baik, kamu anak baik banget, tapi hasilnya jelek dan kamu dipandang buruk. Namun, pada saat yang sama, ada perbuatan-perbuatan yang buruk, jelek, pokoknya nggak ada benar. You do all bad things. Tetapi karena hasilnya menjadi baik, kamu menjadi pemenang, maka kamu dianggap yang terbaik. Nah, tetapi kakak-kakak hebat, apapun yang kakak lakukan itu proses, tidak melukai diri kakak dalam arti menjadikan kakak orang yang lebih berpengalaman dan berilmu. Nah, ketika kita membicarakan soal kebijakan-kebijakan yang berbeda dari kader partai politik, memang kadang itu memicu sebuah konflik terjadi apabila tidak bisa dibicarakan musyawarah mufakat. Bahkan kadang-kadang voting aja nggak cukup nih, karena saking bedanya cara seorang kader untuk mengeksekusi perencanaannya mencapai sebuah tujuan. Untuk dari itu, kakak-kakak hebat yang mau bergabung di partai politik atau baru mulai, kakak-kakak harus lebih banyak berdiskusi agar membuka wawasan untuk tahu bagaimana bisa menjalankan kebijakan-kebijakan bersama-sama bergandeng tangan, karena partai tidak bisa jalan sendiri. Kalau mau sendirian itu pacaran aja berdua. Kalau mau berpartai harus rame-rame. Oke? Itu tadi jawaban saya. Pertanyaan kedua, apakah yang menyebabkan terjadinya persaingan partai politik? Ya, tadi yang saya bilang ada juga persaingan kepemimpinan dalam partai. Nah, ini kerap terjadi kalau partai politik mau kongres. Kongres itu apa, Kak? Kongres itu biasanya kalau di partai politik penentuan ketua umum yang baru. Nah, kalau yang begini nih, biasanya kader-kader yang sudah senior dan merasa punya sebagai pimpinan nomor 1 di partai tersebut, dia akan menominasikan dirinya untuk menjadi pimpinan partai. Namun yang lain juga ada yang mau. Karena yang lain ada yang mau, kadang ada 1 lagi, 2 lagi, atau 5 lagi. Maka ada konflik, ada perseteruan di dalam internal partai untuk memperebutkan kekuasaan tertinggi dari partai politik tersebut. Nah, kakak-kakak hebat, jadi kalau kita membicarakan hal seperti ini, tentulah kakak-kakak yang sudah mendengarkan SPJL harus lebih bijaksana dalam melihat konflik yang terjadi di partai politik. Semoga jawaban saya bisa membantu kakak-kakak hebat memikirkan dan mendefinisikan bagaimana sih kakak sebagai anak muda bisa bergerak di sebuah partai politik. Nah, sekian dulu nih buat SPJL kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk kakak-kakak hebat yang menantikan SPJL, selalu hadir setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan lupa di-like, share, dan berikan komentar yang positif di bawah. Kalau ada mau bertanya, ada email di bawah untuk mengirimkan video kepada kita. Sampai jumpa di SPJL berikutnya.